Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi ya, latihan beberapa soal, tepatnya 26 soal untuk P3K kompetensi manajerial untuk pekerja atau penyuluh sosial. Part 2 ya. Jadi kemarin part 1 kita sudah membahas 25 soal. Nah, sekarang kita akan simulasi latihan 26 soal. Oke, kita next. Nah, ini kompetensi manajerial ini teman-teman, ada 26 ya ini. Sebenarnya ini salah ketik, 26 soal. Apabila jawabannya benar, itu ada nilainya 1 sampai 4 gitu. Sehingganya saat mengerjakan soal kompetensi manajerial itu jangan tidak dijawab. Jadi harus dijawab karena semua jawaban punya nilainya ya. Nilai yang tertinggi adalah 4. Nah, kita nanti akan mensimulasi membahas nilai yang tertinggi saja ya. Nilai 1, 2, 3 tidak kita bahas. Kita fokusnya ke nilai 4 agar waktunya bisa kita efisiensikan gitu ya. Oke, selanjut. Kompetensi manajerial ini merupakan tes untuk menilai penguasaan ya teman-teman ya, pengetahuan, keterampilan serta sikap kita ya sebagai pelamar dalam berorganisasi. Jadi soal-soal dalam tes ini berkaitan dengan ada integritas ya, ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam soal-soal tes kompetensi manajerial ya, itu berhubungan dengan ini semua teman-teman. Nah, jadi integritas, kerjasama, komunikasi, dan seterusnya ya sampai pengambilan keputusan. Nah, oke, kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Kita lihat. Oke, soal pertama teman-teman. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Oke, silakan teman-teman coba dijawab. Sudah ketemu jawabannya? Kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Bentuk soal ini dia masuk ke soal integritas. Di sini pembahasannya mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi ya. Jelas ya, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kalau kita lihat jawaban yang lain ya, saya diam saja. Nah, ini bukan sikap yang menunjukkan integritas ya. Kemudian saya akan memberitahu rekan saya gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Nah, ini juga bukan kewenangan kita ya untuk melakukan penyelidikan itu ya. Sehingganya kurang tepat. Kemudian yang E, karena saya sedang sibuk nanti saja dipikirkan, apalagi ini. Ini tentunya juga kurang tepat ya karena tidak peduli gitu ya. Nah, yang paling pas adalah yang D. Jadi sesuai dengan kewenangan kita nih, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nah, tindaklanjutinya bagaimana? Apakah nanti dilakukan penyelidikan dan lain sebagainya? Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab bagian perlengkapan. Sehingganya yang tepat adalah D ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal selanjutnya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Silakan dijawab teman-teman. Kita cek ya, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Soal ini menunjukkan adalah integritas dan kerjasama. Jadi mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi dan
berpartisipasi dalam kelompok kerja ya. Jadi jelas ya. Di sini ada etikanya ya. Di saat kita dihadapkan dengan dua hal yang sama ya, sama-sama penting, sehingganya nanti diprioritaskan yang mana ya kan? Nah, di sini ada etikanya, meminta izin dulu pada atasan untuk mengantar ibu karena sudah berjanji ya. Nah, kemudian baru menyelesaikan pekerjaannya gitu. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan. Sehingganya jawabannya yang tinggi nilainya, nilai poin 4 itu adalah yang E. Kita next ke soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkan saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Oke, silakan dijawab teman-teman. Sudah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Jawabannya berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Jadi soal-soal seperti ini berkaitan erat dengan kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi kita berkomunikasi secara asertif, terampil, komunikasi lisan tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks gitu. Sehingga di sini jelas yang kaitannya dengan komunikasi adalah berusaha menjelaskan ya yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan mohon izin untuk mendahulinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahulunya. Oke, silahkan. Sudah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Jadi ini masuk dalam kategori kerjasama. Jadi menemukan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Sehingganya di sini sebagai bawahan ya, kita punya etika ya. Menghentikan motor kendaraan, kemudian menawarkan tumpangan ya. Jadi terlepas atasan kita mau atau tidak, yang kita wajib lakukan adalah ini ya, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan gitu. Oke teman-teman, jawabannya yang nilainya tertinggi adalah yang C ya. Nah, yang poinnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi di sini masuk di kategori kerjasama, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kerja organisasi gitu ya. Jadi nilai yang tertinggi adalah yang ini nih, yang poin 4 ya. Jadi mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Yang di ini juga tinggi, tapi tinggi kedua ya. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik gitu ya. Yang C ini mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik, bagus nih, cuman ada kata jika situasi memungkinkan. Nah ini kurang mengurangi nilai ya, sehingga dia masuk di mungkin poin 1 atau poin 2 dapatnya ya. Kemudian yang B mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik, ini ada kata jika juga, jika diperlukan gitu. Nah ini mengurangi poin. A. Tidak mempermasalahkan, apalagi nih ya, apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Di sini ada sikap yang tidak bagus ya.
acuh tak acuh ya, tidak peduli, tidak empati dan lain sebagainya. Sehingganya jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang E. Oke teman-teman ya. Kita next ke soal berikutnya. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, B. butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, E. mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Oke, jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Oke ya, jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena di sini dia masuk kategori mengelola perubahan. Sehingganya soal-soal yang kaitannya dengan perubahan itu diri kita harus mampu untuk menyesuaikan itu. Berarti jawabannya adalah dipilih jawaban yang dia itu sifatnya adaptasi ya. Kita mengikuti perubahan tersebut gitu kan. Nah seperti A ini jelas ya. Kita mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Berarti kita mudah untuk adaptasi, ya kan? Sehingga jawabannya adalah ini, karena masuk kategori pengelola perubahan ya, mengelola perubahan. Kemudian yang B kita lihat jawabannya butuh waktu. Nah ini kurang tepat ya, sehingganya tidak, nilainya tidak tinggi gitu ya. Jadi ada kata-kata butuh waktu untuk akrab dengan orang lain gitu kan. Harusnya dia seperti A ini ya, dia mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Namanya soal perubahan gitu ya. Yang C mempunyai keinginan tinggi, ini hanya keinginan aja nih, nah, tanpa ada aksi ya. Jadi cuma punya keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Cenderung kurang adaptif ya, apalagi ini. E mempunyai pergaulan yang tidak luas, apalagi ini ya. Jadi soal-soal yang masuk kategori mengelola perubahan itu harus jawabannya yang isinya adalah kita mengikuti perubahan tersebut. Oke, next soal berikutnya. 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman ya. Jadi soal seperti ini dia masuk dalam kategori kerjasama. Di sini kita mengajak ya teman-teman yang lain atau anggota yang lain ya untuk memberikan masukan secara baik ya ke Dilan, sehingga kelompok yang solid tidak akan terpecah gitu. Kita lihat jawaban yang lain coba. Yang B ya, mengajak Dilan berdialog secara empat mata. Nah ini kurang tepat ya, karena tidak ada unsur kerjasamanya ya. Kemudian yang C, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Ini juga kurang tepat. Jadi menunjukkan kesalahan orang di dalam forum ini juga kurang tepat ya, nggak pas. Yang D, membentuk kelompok untuk menentang, apalagi ini ya, ini kudeta bahasanya yang D ini. Ini tidak baik juga, jadi tidak pas. Kemudian membiarkan saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Nah ini tidak ada kepedulian ya dan lain sebagainya ya, sehingga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Next soal berikutnya 8 ya. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, E. Meminta sumbangan pada orang tua. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Ini masuk dalam kategori soal kerjasama. Kita lihat yang A ya, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana ya. Teman-teman atau kelompok
untuk mencari dana. Artinya di sini ada unsur kerjasamanya ya. Nah, ini yang paling tepat. Kemudian kita lihat yang B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Nah, ini ada bisa dibilang apa ya, secara individu nih pekerjaan ini dilakukan, sehingga kurang tepat ya. Dia mencari sponsor sendiri tuh tanpa bersama-sama. Ya, di sini tidak ada kalimat bersama teman-teman dan lain sebagainya ya. Sehingga kurang tepat. Yang C, mengajukan proposal kegiatan sekolah, juga ini tidak ada kalimat yang menyatakan kerjasama. D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal, ini juga iya ya, salah nih maksudnya, kurang tepat. Meminta sumbangan pada orang tua, apalagi ini ya. Nah, jadi soal-soal seperti ini teman-teman lihat ya jawabannya, yang dia itu ada kalimat yang menunjukkan ada kerjasamanya ya. Nah, itulah jawaban yang poinnya paling tinggi. Oke, kita next soal berikutnya. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A, biasa saja dan melakukannya. B, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C, marah dan mengeluh. D, panik dan merasa gelisah. E, mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Oke, jawabannya teman-teman kita lihat. Nah, kita pahami dulu ya soalnya ya. Nah, soalnya ini berarti masuk kategori apa? Mengelola perubahan tuh. Kita lihat jelas ya, jika jadwal bisa Anda lakukan diubah gitu ya. Pokoknya ada sesuatu hal yang sudah berjalan kemudian ada perubahan. Nah, itu masuk dalam soal kategori mengelola perubahan. Nah, jadi jawabannya adalah cari-cari apa ya, jawaban yang dia itu menunjukkan kita menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap perubahan itu, atau kita bisa mengikuti atas perubahan yang terjadi. Itu teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang B ya. Nah, ini udah jelas ya yang B, karena masuk dalam kategori mengelola perubahan. Sehingga jawabannya kita lihat yang isinya adalah sesuatu hal yang memang bisa mengikuti secara cepat perubahan tersebut, adaptasi atau menyesuaikan diri. Seperti yang B ya, merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Kemudian A, biasa saja dan melakukannya, itu ya. Jadi biasa saja dan melakukannya, ini kurang tepat ya. Apalagi ini marah mengeluh. Kemudian D, malah panik ya, tidak bisa mengikuti perubahan, dia panik dan gelisah. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Nah, ini mencari apa ya? Mencari orang yang sama ya, mendapatkan hal perubahan gitu ya, bukannya menyesuaikan diri untuk mengikuti perubahan tersebut, malah mencari teman. Ini kurang tepat juga. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D, saya akan mengalah saja. E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawabannya adalah, kita lihat ya, ini masuk dalam kategori kerjasama. Jawabannya adalah C ya, teman-teman, yang poin paling tinggi. Jadi di sini, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jadi di sini saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah ya. Sehingganya di sini memprioritaskan ya, atau mendahulukan kaitannya dengan kesulitan kelompok gitu ya. Kalau kita lihat jawaban yang lain ya, yang A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini ada egoisme ya, individual. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Nah, ini juga kurang tepat ya, masih masuk dalam ini kategori individual. Saya akan mengalah saja, ini juga kurang tepat ya, maksudnya kurang tepat teman-teman. Kemudian saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Nah, ini juga memikirkan pendapat dia sendiri gitu. Jadi di semua individual ya, pendapat tersendiri. Nah, kecuali yang C, yang dia itu berpikir ulang dan mencari jalan tengah ya. Sehingganya yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Anda seorang ASN yang bekerja di sebuah instansi yang mengurusi kepegawaian.
Suatu waktu ada ASN dari dinas lain yang ingin mengajukan cuti dan sudah memasukkan berkas. Sehari setelah dia memasukkan berkas, ia menelpon Anda setiap 1 jam untuk menanyakan bagaimana kabar berkasnya. Padahal berkas tersebut diproses paling lama 1 minggu tergantung keberadaan pimpinan yang bertanda tangan. Bagaimana Anda meresponnya? Jawabannya adalah A. Mengangkat teleponnya karena Anda sudah memproses berkasnya. B. Memintanya untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. C. Menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. D. Menyampaikan bahwa berkasnya sudah ada proses, tinggal menunggu info selanjutnya. Kita lihat jawabannya teman-teman. B. Jawabannya yang C ya. Jadi di sini masuk dalam kategori pelayanan publik ya. Jadi menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. Jadi di sini melayani kebutuhan ya, penjelasannya ya, melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat atau stakeholder itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, jadi di sini teman-teman sampaikan ya di C ya, menyampaikan prosesnya selama 1 minggu. Nah ini kan prosedurnya adalah 1 minggu ya prosesnya. Nah, dia masuk di prosedur yang berlaku ya, dan memberikan informasi terkait yang mereka butuhkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar online tentang manajemen waktu, namun Anda merasa kurang percaya diri dengan kemampuan Anda dalam hal tersebut. Anda juga tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan materi. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak tawaran tersebut dengan alasan yang jujur. B. Menerima tawaran tersebut dan mencari referensi sebanyak mungkin. C. Menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. D. Menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai pengalaman Anda. Oke. Jawabannya adalah, kita lihat ya, ini masuk pengembangan diri dan orang lain ya, kategori soal seperti ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Kita lihat jawaban yang lain ya. Menolak tawaran tersebut. Jadi ini kurang tepat karena di awal kita sudah tidak percaya diri ya, tidak mau melakukan pengembangan diri berarti kan. Kemudian menerima tawaran tersebut, mencari referensi sebanyak mungkin, ini juga benar yang B. Tapi ternyata ada jawaban yang lebih bagus daripada yang B, ya kan? Menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Nah ini jawaban yang bagus. Sehingga nilai yang tertinggi adalah C. B juga nilainya tinggi, tapi masih di bawah yang C, yang B. Yang D, menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai dengan pengalaman Anda. Nah yang D itu juga benar, tapi nilainya masih di bawah C dan B ya. Gitu. Sehingga nilai yang paling tinggi adalah yang C ya, nilai 4. Gitu teman-teman. Di sini penjelasannya, mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri dan berbagi pengetahuan Anda, tidak menolak kesempatan untuk berkembang ya, atau kepada orang lain gitu ya. Jadi bergantung pada orang lain ya kan. Jadi di sini jelas ya, dia mengembangkan diri karena menerima tawaran. Kemudian dia juga tidak ragu untuk meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli ya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Oke, kita next lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang menyusun proposal skripsi. Salah satu dosen pembimbing Anda sangat detail dan tipe pada tulisan sehingga Anda harus merevisi berkali-kali. Padahal Anda sudah mengeceknya sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing Anda. Tetapi tetap saja masih ada koreksi. Apa yang Anda lakukan? A. Memperbaikinya meski Anda harus mengoreksi berkali-kali. B. Menggunakan fitur koreksi tipe di internet sebelum dikumpulkan. C. Meminta bantuan rekan Anda sesama pejuang skripsi. D. Memperbaikinya selagi Anda punya waktu. Jawabannya yang benar adalah, nah kalau seperti ini, soal seperti ini dia orientasi pada hasil ya teman-teman ya. Nah, hasil skripsinya itu bagaimana bisa diterima gitu ya. Teman-teman bisa mengetahui itu jawabannya yang mana nih, orientasi pada hasil. Kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B nih.
Kita lihat menggunakan fitur koreksi tipe di internet sebelum dikumpulkan. Ya, ini nilai yang paling tinggi adalah nilai 4. Yang A, memperbaikinya meski Anda harus mengoreksi berkali-kali. Nah, ini betul, cuman jawabannya masih di bawah ini. Kenapa? Ini memperbaikinya meski Anda harus mengoreksi berkali-kali ya. Jadi ngoreksi dengan aplikasi ya, atau fitur koreksi dengan mengoreksi secara manual sendiri ya, itu tingkat kesalahannya lebih banyak yang ini, sehingganya yang A ini mengoreksi dengan manual itu nilainya masih di bawah yang B. Kalau pakai fitur koreksi dia secara otomatis ya, yang tipe-tipe itu langsung ketahuan semua. Yang C, meminta bantuan rekan Anda sesama pejuang skripsi. Nah, apalagi ini ya. Nah, ini masih di bawah lagi nih nilainya. Kemudian memperbaikinya selagi Anda punya waktu. Nah, ini tidak jelas ya. Memperbaikinya kapan, waktunya kapan, menggunakan apa. Nah, sehingga ini kurang tepat. Kalau kita lihat pembahasannya ya, mampu untuk mencari cara strategi nih agar kualitas kerja Anda baik dan meminimalisir kesalahan. Ini strateginya menggunakan fitur koreksi yang memang digunakan untuk mengoreksi tipe ya sebelum dikumpulkan. Nah, ini jawaban yang nilainya paling tinggi, yaitu nilai 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 14. Anda sedang melayani nasabah yang ingin melakukan transfer uang ke rekening lain. Sesuai prosedurnya, Anda harus meminta nomor rekening tujuan dan jumlah uang yang ingin ditransfer dari nasabah tersebut. Anda pun menanyakan hal-hal tersebut kepada nasabah. Setelah Anda mendengar jawaban nasabah, Anda mencatatnya di formulir transfer. Namun saat Anda hendak menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir, Anda melihat bahwa nomor rekening tujuan yang Anda tulis tidak lengkap. Sedangkan untuk menanyakan kembali kepada nasabah akan memperlama proses dan antrian sudah menumpuk. Bagaimana Anda bersikap? A. Menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir dengan harapan nomor rekening tujuan bisa ditemukan. B. Mengoreksi nomor rekening tujuan dengan menebak digit yang kurang. C. Menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan. D. Membatalkan proses transfer dan meminta maaf kepada nasabah. Nah, teman-teman, kalau dapat soal seperti ini berarti masuk di kategori pelayanan publik ya. Jadi pelayanan kepada nasabah ya, pelayanan kepada seseorang gitu ya. Intinya pelayanan publik ya. Oke, kalau sudah tahu ya kategori soal pelayanan publik, teman-teman mestinya tahu jawabannya yang mana. Kita memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat atau publik. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, di sini kita menanyakan kembali nomor rekening tersebut ya, karena kita tadi salah ya dalam mencatat nomor rekening di formulir rekening ya kepada nasabah dengan sopan gitu ya. Jadi pelayanan publik ya. Jadi di sini penjelasannya mampu untuk mengutamakan keakuratan data yang Anda terima, utamanya saat data tersebut berkaitan dengan uang nasabah. Kemudian Anda menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan agar tidak ada kesalahan dalam proses transfer. Nah, itu pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 15. Rekan kerja Anda banyak yang tidak disiplin, mereka datang semaunya saja. Atasan Anda juga terkadang datang telat. Meski begitu, ia tetap menegakkan kedisiplinan dan mencatat pegawai yang telat dan kebetulan ia dapati. Bagaimana Anda bersikap? A. Datang kantor sebelum atasan Anda datang. B. Mengarahkan semua rekan untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor. C. Datang sesuai jam kantor saja meskipun rekan Anda tidak disiplin. D. Melaporkan kepada atasan siapa saja yang terlambat datang ke kantor. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Di sini masuk dalam kategori integritas. Nah, integritas ini berarti mampu untuk tetap patuh pada peraturan ya, tetap patuh pada peraturan yang ada dan tetap konsisten, ada atau tidak ada pimpinan Anda tetap patuh gitu ya. Yang menunjukkan isi seperti ini adalah jawaban yang C. Jadi datang sesuai jam kantor ya. Sesuai jam kantor ini merupakan suatu peraturan kantor tersebut. Kemudian meskipun rekan Anda tidak disiplin.
Walaupun yang lain tidak disiplin, Anda tidak terpengaruh. Ya, namanya integritas ya. Sehingganya ya, jawaban yang nilainya paling tinggi adalah yang C, poin 4 ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 16. Suasana kantor Anda sedang ramai dan sibuk. Anda baru saja mendapat revisi laporan dari pimpinan Anda dan ada rekan Anda yang juga sibuk memperbaiki printer yang macet karena laporannya sudah deadline. Anda sebenarnya tahu kendala printer itu karena sudah sering Anda alami. Nah, bagaimana Anda bersikap? A. Menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan. B. Menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada pekerjaan Anda. C. Memintanya untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. D. Membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. Jawabannya adalah orientasi pada hasil kalau ini teman-teman ya. Kita lihat ya. Ya, jawabannya adalah D ya. Jelas. Di sini ada dua hasil yang harus dikejar ya. Namanya kategori orientasi pada hasil. Hasil yang pertama adalah penyelesaian laporan karena sudah ditunggu. Kemudian yang kedua, rekan Anda yang sedang sedang sibuk memperbaiki printer sudah. Dan di satu sisi Anda tuh tahu memperbaiki printer itu caranya gitu kan, karena sudah sering mengalami. Nah, sehingganya agar hasilnya bagus ya, dua-duanya berhasil, yang Anda lakukan itu membantunya dulu sebentar. Bantu ini bisa bentuk informasi, bentuk pengarahan dan lain sebagainya sebentar saja, kemudian baru melanjutkan pekerjaan Anda memperbaiki laporan itu. Sehingganya yang tinggi nilainya adalah jawaban yang D ya, nilai 4. Jadi kalau kita lihat pembahasannya di sini mampu untuk menunjukkan sikap saling membantu satu sama lain sesama rekan kerja demi kelancaran pekerjaan. Artinya orientasinya dia pada hasil, teman-teman. Oke, next ke soal berikutnya. 17. Ada seorang masyarakat yang datang protes pada Anda karena pengurusan surat izin usahanya belum juga selesai. Padahal Anda ketahui bahwa proses pengurusan surat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun masyarakat tersebut tetap menginginkan untuk segera diterbitkan surat izinnya. Jika tidak, ia akan mengancam Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Mengatakan bahwa sebentar lagi surat izinnya akan terbit agar masyarakat bisa tenang. B. Menjelaskan mengenai prosedur dan proses yang berlaku meski mungkin masyarakat tidak bisa menerima. C. Memanggil satpam untuk mengamankan masyarakat tersebut agar tidak membuat keributan. D. Menjelaskan bahwa pengajuan surat izinnya sementara dalam proses. Oke, jawabannya adalah iya, pelayanan publik ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi kita tetap bersikap sopan, baik ya. Kemudian menjelaskan prosedur atau aturan ya, dan proses yang sedang berjalan ya, meski mungkin masyarakat tersebut tidak menerimanya. Nah, ini paling tepat ini adalah karena bentuk pelayanan ya terhadap masyarakat ya, atau pelayanan publik. Di sini kalau kita lihat pembahasannya ya, jadi kita mampu untuk tidak menjanjikan sesuatu di luar dari prosedur. Nah, kuncinya ini nih. Jadi segala sesuatu itu dia harus sesuai dengan peraturan, ya kan, sesuai dengan prosedur yang ada ya, SOP yang ada di perusahaan itu. Jadi kita tidak boleh keluar daripada aturan tersebut ya. Kemudian ada juga mampu bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur ya. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Kemudian tetap disampaikan informasi yang progres ya, sedang berjalan kepada masyarakat tersebut. Itu bentuk pelayanan terhadap mereka. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 18. Anda sedang mengikuti sebuah proyek bersama rekan kerja Anda. Proyek ini memiliki tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun Anda merasa bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apa yang Anda lakukan jika Anda dalam situasi ini? A. Mengajukan keluhan atau kritik kepada atasan atau klien tentang proyek ini. B. Menyerah dan menarik diri dari proyek ini. C. Berusaha untuk beradaptasi dan berkontribusi sebaik mungkin dalam proyek ini. D. Mengusulkan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek ini. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya yang benar adalah D, teman-teman ya. Nah, dia masuk kategori mengelola perubahan ya, karena di dalam proyek itu
anggaran ya dan jadwal itu sudah ditentukan sebelumnya. Artinya sudah ada anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sehingganya Anda melihat di dalam proyek itu ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana nih, ya kan? Nah, walaupun anggaran dan jadwal sudah ditentukan, kalau ada yang tidak baik ya, tidak sesuai dengan rencana, maka teman-teman pilih jawaban yang itu cenderung pada perubahan yang lebih baik gitu ya. Jadi sehingganya di sini D ada usulan nih, ada usulan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proyek. Sehingganya nilai yang tertinggi adalah poin 4 yang D ya. Yang C juga betul nih, berusaha untuk beradaptasi dan kontribusi sebaik mungkin dalam proyek ini. Betul, cuman kurang tepat ya. Ya, karena di sini masuk kategori mengelola perubahan. Karena di sini ada tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi harus ada sedikit perubahan yang diusulkan. Oke, next ke soal berikutnya. 19. Ada etnis tertentu yang membuat keributan di bank. Bukan hanya satu kali, tetapi sudah berulang kali. Kejadian tersebut terjadi dengan etnis yang sama. Suatu waktu datang nasabah dengan etnis yang sama lagi dan meminta untuk segera dilayani karena ia sangat membutuhkan ATM-nya, tetapi terblokir. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta satpam untuk siap siaga jikalau nasabah melakukan keributan. B. Segera melayaninya walaupun terpaksa harus melewati beberapa antrian. C. Melayaninya dan memproses keluhannya agar segera terselesaikan. D. Memberikannya antrian belakang demi kenyamanan dan keamanan bersama. Oke, soal kayak gini kita lihat masuk di pelayanan publik ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi tetap melayaninya dan memproses keluhannya agar segera terselesaikan. Jadi tetap kita melakukan pelayanan tanpa melakukan diskriminasi ya. Walaupun ada kejadian sebelumnya etnis yang serupa membuat suatu keributan di kantor kita ya. Jadi tetap kita melayani masyarakat itu secara adil, tidak diskriminatif ya, atau berpihak. Oke. Jawabannya yang benar adalah yang C, tetap melayani ya. Kita ke soal selanjutnya. 20. Anda adalah seorang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput salah satu paslon gubernur di daerah Anda. Anda menemukan fakta-fakta menarik yang bisa menguntungkan paslon tersebut. Namun Anda juga mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bisa merugikan paslon lain. Anda merasa bingung apakah harus menulis berita sesuai dengan fakta atau mengikuti kepentingan paslon yang Anda liput. Bagaimana Anda menyikapinya? A. Anda menulis berita sesuai dengan fakta dan tidak memihak kepada siapapun. B. Anda menulis berita yang menguntungkan paslon yang Anda liput dan menyembunyikan fakta yang tidak sesuai. C. Anda menulis berita yang merugikan paslon lain dan membesar-besarkan fakta yang tidak sesuai. D. Anda menolak untuk meliput paslon tersebut dan meminta tugas lain. Jawabannya adalah masuk integritas ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman di sini dalam posisinya adalah jurnalis ya, yang meliput ya. Meliput salah satu paslon gubernur, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Jadi tetap menjaga integritas, menulis itu sesuai dengan fakta ya, tidak memihak kepada siapapun. Nah, udah, ini jawaban poin yang paling tinggi ya, poin 4. Kalau yang lainnya poinnya di bawah A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. 21. Saat itu Anda sedang mengurusi administrasi di sekolah. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mengaku sebagai orang tua murid dan meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah sedang rapat di luar sekolah. Bagaimana Anda bersikap? A. Meminta maaf dan menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat. B. Menghubungi kepala sekolah dan meminta izin untuk mengganggu rapatnya. C. Menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang rapat dan memintanya untuk menunggu di ruang tunggu. D. Mengarahkan bapak tersebut ke ruang guru dan meminta salah satu guru untuk menemuinya. Oke, jawabannya adalah kalau soal seperti ini masuk ke ini ya, pelayanan publik ya teman-teman ya.
Jadi ada yang ingin mengurus administrasi ya, perlu kepala sekolah. Sedangkan di satu sisi kepala sekolahnya sedang tidak ada atau rapat. Jawaban yang betul adalah yang C ya. Jadi jelas pelayanannya ya. Jadi yang pertama disampaikan dulu kepada orang tersebut bahwasanya kepala sekolahnya sedang rapat. Nah, kemudian tetap dilayaninya ya, mengarahkannya untuk menunggu di ruangan tunggu ya. Oke. Nah, ini sikap yang kita lakukan ya, ini pelayanan publik. Oke, teman-teman, itu jawabannya. Kita menuju soal berikutnya. 22. Anda diprotes oleh klien karena ketidakpuasannya terhadap pelayanan kantor Anda, padahal itu bukan kesalahan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Segera mencari rekan Anda yang melayaninya. B. Meminta maaf dan menanyakan keluhannya. C. Memberi pemahaman bahwa bukan Anda yang melayani. D. Memintanya melapor kepada atasan. Oke, jawabannya adalah masih pelayanan publik ini. Nah, jawabannya adalah B ya. Jadi kalau ada terjadi seperti ini, teman-teman tetap profesional ya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah meminta maaf dulu. Minta maaf karena posisi klien itu tidak puas ya. Dia ingin penjelasan. Kemudian teman-teman menanyakan keluhan yang dialaminya apa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 23. Pemerintah baru saja mengumumkan untuk melakukan pembatasan sosial atau pelarangan membuat kerumunan. Hal ini adalah salah satu cara untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang makin meningkat. Padahal ada teman kantor Anda yang mengadakan acara arisan di rumahnya dan mengundang Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Tidak menghadirinya karena Anda patuh pada aturan pemerintah. B. Mengingatkannya bahwa yang dilakukan berpotensi meningkatkan penularan virus. C. Anda memintanya untuk segera membatalkan acaranya. D. Melaporkan kepada pimpinan. Oke, jawabannya adalah integritas ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi sebagai seorang teman ya, kita mengingatkannya bahwa yang dilakukan itu berpotensi meningkatkan penularan virus ya. Karena berangkat dari dasar pemerintah sudah mengumumkan untuk melarang berkerumun ya, atau pembatasan sosial karena akan terjadi potensi besar penularan virus gitu. Sehingga di sini sikap kita adalah mengingatkan bahwa yang dilakukan berpotensi meningkatkan penularan virus. Jadi Anda masuk dalam kepatuhan ya. Oke, ke soal berikutnya, 24. Anda diberi tanggung jawab mengontrol inventaris kantor seperti kendaraan dinas yang hanya boleh digunakan untuk urusan pekerjaan. Sedangkan rekan Anda sedang dalam kondisi terdesak dan ingin meminjamnya untuk urusan keluarga. Apa yang Anda lakukan? A. Meminjamkannya dengan syarat harus bertanggung jawab. B. Meminta izin pimpinan terlebih dahulu. C. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya. D. Tidak meminjamkannya dan menyarankan mencari pinjaman tempat lain. Oke, masuk integritas ini. Soalnya begini, jawabannya adalah D ya. Jadi kita secara tegas tidak meminjamkannya. Nah, terus kemudian menyarankan mencari pinjaman di tempat lain. Jadi kalau kita lihat pembahasan ya, kita mampu bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diamanahkan kepada kita dan tidak melanggar aturan sekalipun ia adalah rekan Anda ya, atau rekan kita. Jadi secara tegas tidak meminjamkannya. Karena ini bukan masuk pelayanan publik. Tapi kalau masuk pelayanan publik tentunya yang C ya, kita meminta maaf dulu ya kan, baru menjelaskan. Nah, itu baru kalau kategori pelayanan publik dia yang C yang ini, yang nilai besar. Tapi kalau ini masuk integritas, maka sesuatu yang bisa dibilang hampir absolut ya. Jadi harus ada ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Oke, jawabannya adalah D. Kita ke soal berikutnya. Anda diminta untuk mengisi sebuah acara seminar. Anda baru kali pertama akan menjadi narasumber. Anda cukup gugup. Apa yang Anda lakukan? A. Menenangkan diri agar rileks. B. Mempersiapkan diri. D. Menyiapkan materi dan materi mental ya. D. Percaya bahwa Anda bisa. Oke, jawabannya adalah ya, masuk pengembangan diri ya. Karena kita diminta untuk mengisi sebuah seminar dan ini
pengalaman pertama. Nah, Anda harus ngambil yang begini-begini ya. Anda harus ambil kesempatan yang sudah diberikan kepada kita. Karena soal-soal begini masuk pengembangan diri dan orang lain. Sehingga jawabannya adalah yang benar C ya. Menyiapkan materi ya, langsung diambil, kita menyiapkan materi dan mental. Gitu. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah ini ya. Terlepas yang lainnya adalah betul juga jawabannya, tapi masih di bawah yang C. Kayak B, mempersiapkan diri betul, tapi nilainya masih di bawah yang C. A, menenangkan diri dan rileks juga betul. Kemudian yang D, percaya bahwa Anda bisa juga betul. Tapi yang paling besar nilainya adalah yang C ya. Jadi mengambil langkah mengatasi rasa gugup Anda dengan mempersiapkan mental. Nah, karena di sini ada kata-kata cukup gugup ya. Nah, jadi perlu persiapan mental. Ya kan? Dan mempersiapkan materi karena berhubungan dengan pengalaman pertama. Nah, ini menyiapkan materi karena berhubungan dengan pengalaman pertama. Kemudian mental ini berhubungan dengan Anda gugup ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal terakhir teman-teman. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengubah sistem kerja agar lebih efisien dan produktif. Seorang manajer atau pimpinan harus mampu merancang langkah-langkah implementasi perubahan dengan matang agar dapat dijalankan dengan sukses. Seorang manajer atau pimpinan yang efektif harus memiliki kemampuan untuk A. Menghindari perubahan sistem kerja agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dalam organisasi. B. Merancang langkah-langkah implementasi perubahan dengan matang. C. Menyalahkan karyawan jika implementasi perubahan tidak sukses. D. Mengabaikan kebutuhan untuk merancang langkah-langkah implementasi perubahan dengan matang. Nah, jadi soal seperti ini jelas ya teman-teman ya. Masuk kategori mengelola perubahan. Nah, soal seperti ini masuk kategori mengelola perubahan. Sehingga jawabannya harus sesuatu yang mengikuti pola perubahan itu. Adaptasi ya, penyesuaian diri dan sebagainya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, jadi begitu ada perubahan kita langsung merancang nih, membuat langkah-langkah implementasi perubahan dengan matang, ya. Bukan malah justru mungkin menyalahkan karyawan kalau tidak sukses, mengabaikan kebutuhan, apalagi menghindari sebuah perubahan, ya itu tidak tepat. Jadi kalau ada soal-soal yang masuk kategori mengelola perubahan, cari jawaban yang itu merupakan jawaban penyesuaian diri, adaptasi, bisa mengikuti perubahan dan lain sebagainya. Jadi mendukung perubahan tersebut jawabannya. Oke teman-teman, itulah ya simulasi 26 contoh soal manajerial ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman, sehingga di saat ujian nanti teman-teman sudah bisa menjawab dengan mudah ya dan baik. Oke, pada akhirnya seperti biasa hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Dan terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.